边9点多了。是，同事，我们开始。开始，好，晚安，大家晚安。晚安。大家是晚上丽萍吗？好啊！今请晚是我第一次请，做主持人，很好，如果有讲错的我不会了，不会，加油，今晚我们再见面，我们很感谢主，还有吴牧师来帮助我们认识上帝的话，我们真的感谢主，有给我们机会，我们来能学他的话语，这是我们要好好的用学习他的话。今晚我们要开始，我们请潘丽梅姐妹带领我们在这个开始祷告，我们请。好的，来，我们进入祷告。天父上帝，我们满心感谢你。是的，虽然我们不知道明天发生什么，但是我们知道有一件事，你掌管明天，阿门，我们要完全信靠你，你的恩典够我们用，我们可以学习你的道，你的话，你预备了牧师来教导，来分享你的话，就是赐福我牧师，也赐福每个弟兄姐妹们，让我能够明白你的真理。主啊，我们把时间从开始到结束在你的手中，奉耶稣基督的名求，阿门。阿门。谢谢。Yeah. 谢谢你的祷告，很好的祷告。我们记得是上帝的恩典够我们用。牧师，我交给你我们的时间，请。好，感谢主，弟兄姐妹平安。我们今天很高兴能够这一次见面，特别我们今天能够敬拜神啊，希望大家都得到上帝的恩典，上帝的祝福。今天晚上我们继续，我们还是分享上帝的话语啊。Nah, Shalom saudara-saudara ya, puji Tuhan kita boleh jumpa kembali malam hari ini. Kita bersyukur hari ini kita boleh ibadah dan juga kita boleh menerima berkat Tuhan. Kiranya saudara-saudara oleh berkat Tuhan. Saya mau sharingkan satu hal yang masih masih menjadi pergumulan saya selama ini ya, yaitu ketika teringat kepada ucapan saudara-saudara ulang tahun saya ya minggu lalu itu ya. Nah, jadi 我想跟大家分享我有一些思想关于弟兄姐妹是有祝福我用一些词祝福我感谢ya. Terima kasih saudara-saudara ucapkan selamat. Nah, terkait dengan hal itu saya memikirkan satu hal bagaimana kita berkata-kata ya. 我们如何说话，我们说出来的话，apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan itu saya ingin kita coba sharingkan berdasarkan firman Tuhan。我要从上帝的话语，我们来看，我们应该怎么样子来祝福对，祝贺呀，那我先分享我们通常是怎么样子祝福人，怎么样子我们说话这个ya。我有一个经文想跟大家分享。Ada satu ayat saya mau sharing dengan saudara yang mengenai kata-kata apa yang kita ucapkan. Nah, menjadi berkat atau menjadi ucapan istilahnya kata-kata yang bagaimana yang kita ucapkan kepada orang ya. Karena saya terpikir
banyak orang ucapkan selamat ulang tahun ya, selamat apapun. Nah, jadi bagaimana kita mengucapkannya? Sebentar saya sharingkan dulu. Ini, oke. Oke, sudah tampak belum ya? Ya. Ayat ini ayat terkenal. Ayat ini sebenarnya ayat terkenal dari Efesus. Ya. Kita baca ayat ini. Minta Margaret Lee sudah masuk belum? Margaret Lee dari Surabaya. Iya, Belum masuk ya? bentar. Oh sudah. Oke, silakan. Tolong Margaret bacakan. Nah, Efesus. Iya, Ya, betul-betul. Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Amin. Terima kasih ya. Nah, saudara-saudara, kenapa saya sharing ayat ini? Ya, karena saya dapatkan berkat, ucapan berkat atau selamat dari saudara-saudara ya. Tapi sehari-hari kita kan banyak sekali berbicara, banyak keluar kata-kata, baik dengan keluarga sendiri maupun dengan tetangga, dengan jemaat, atau dengan orang lain. Nah, ayat Alkitab yang kita baca ini Efesus 4 ayat 29 adalah surat Paulus. Paulus kepada jemaat Efesus ya. Jemaat Efesus itu Paulus melayani di sana dan memberitahukan melalui jemaat orang Efesus. Ada satu, pernah saudara dengar, saya ini orangnya ceplos-ceplos loh. Saya orangnya ceplos-ceplos ya, maaf aja, apa adanya saya ngomong ya. Jadi dia pikir dia bagus. Gua pokoknya ada apa gue ngomong, tidak peduli apa. Gua apa adanya. Tapi ternyata menurut firman Tuhan tidak boleh. Tidak bisa begitu. 那有人说我是一种就是坦白说的啦，我要说什么就说什么。Saya mau ngomong apa, saya ngomong apa. Saya tidak simpen-simpen. Nah, boleh tidak ngomong gitu? Nah, tidak boleh ternyata. Alkitab tidak bisa. Jadi, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Nah, ini sih langsung Paulus menekankan perkataan kotor. Perkataan kotor itu apa? Nah, kita lihat ada kata kotor. Nah, saya pakai bahasa Indonesia dulu ya. Kata kotor itu ternyata kata yang tidak baik. Nah, lawan katanya di bawah itu tulis tetapi pakailah perkataan yang baik. Kata kotor ini dari kotor. 如果中文白话说就是脏话，肮脏的话，你们明白ya? 脏话itu perkataan itu bahasa sehari-hari di Indonesia itu omong kotor. Berarti omong kotor itu maksudnya apa? Omong kotor itu langsung orang konotasinya adalah kata-kata yang jorok. Betul tidak? Kata-kata yang jijik. Nah, itu J-nya lah. Jorok, jijik, dan jijik, jorok. Satu lagi apa? Jijik, jorok, jelek, jahat. J semua ya. Nah, jadi ada bau, ada yang kata-kata yang bau, yang cemar, yang mesum. Apalagi kasar, satu lagi. Kasar, terus kata-kata yang ternyata ada satu istilah kata yang korup, yang semestinya utuh begini tapi dia terkorup, terrobek, rusak jadi. Nah, itu maksudnya kata kotor, kata yang dipakai. Jadi Paulus langsung menegur jemaat di Efesus, tidak boleh. Satu patah pun tidak boleh. Nah, nanti kita lihat bahasa Chinese-nya ya. Satu pun tidak boleh keluar dari mulutmu. Jadi kita boleh tidak orang Kristen, jemaat ada yang ngomong, musuh saya orangnya tadi kan, saya orangnya apa adanya loh, saya ngomong, tidak boleh. Jadi walaupun rasanya benar, tapi tidak boleh keluar kalau yang tidak baik, ya. Nah, nanti kita lihat Chongwennya. Jadi di sini saya mau kasih contoh. Maksudnya apa kata kotor itu?
walaupun bagus bagaimana, baik bagaimana, tapi ada satu yang kotor, yang tidak baik, itu tidak boleh keluar. Nah, dalam bahasa Indonesia dulu saya masih ingat ada satu pelajaran bahasa Indonesia peribahasa. Nah, enggak tahu saudara-saudara ingat enggak? Saya dulu belajar waktu SD ada satu pepatah, gimana ya? Karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Pernah dengar enggak saudara? Ini bahasa kuno. Pernah ya, yang sekolah di Indonesia, mestinya kalau belajar bahasa yang dulu-dulu sekali ada pepatah atau apa namanya itu, peribahasa ya, betul enggak? Min Yung, betul ya? Peribahasa, benar. Karena nila setitik, apa itu nila? Nila bukan nama orang. Nila itu ternyata racun. Setitik aja susu itu satu panci misalnya, boleh diminum enggak susu itu? Sayang dong susu ini. Susu sebanyak ini tapi ada nila setitik. Nah, saudara, saya pernah beli satu es jeruk ya. Es jeruk, jus jeruk satu cangkir, duduk di ya satu restoran lah begitu, datang minuman es jeruk, waduh aus, tiba-tiba ada lalat pluk masuk ke situ. Lalat, minum enggak saudara? Saudara mau minum enggak? Aduh, enggak mau minum lagi. Jadi saya ngomong, orang restoran ini bantuan bisa, saya kasih kan baik-baik. Nah ini kenapa masuk lalatnya? Berarti memang ya sudah tidak bisa diminum lagi. Nah, jadi sudahlah ya, jadi buang semua, betul tidak? Saya tidak usah sayang, itu buang. Jadi itu contohnya. Tidak boleh ada kata kotor keluar dari mulut kita. Jadi kata-kata yang merusak, kata-kata yang terpolusi. Nah, semua tidak boleh, ya. Nah, ini maksudnya perkataan kotor. Nah, jadi sebaliknya apa? Pakailah perkataan yang baik. Nah, kita mau belajar kata baik. Saya ada tulis di bawah itu. Saudara, saya sebut dulu ya. Baik itu bahasa aslinya tuh agathos. How. Ya, nanti Chong Wan ngomong kan itu how. Nah, jadi kata baik ini apa? Untuk membangun di mana perlu. Di mana perlu ini memang mungkin bahasa Indonesia begitu ya. Tapi maksudnya apa? Setiap kali ada kesempatan, kita mesti keluarkan kata-kata yang baik. Oh, saya orangnya pendiam, saya tidak usah banyak ngomong. Tidak boleh juga. Jadi kita mesti ngomong. Mesti keluarkan kata tapi yang baik. Yang membangun. Yang setiap kali ada kesempatan. Jadi maksudnya apa? Nah, saya kira bagus sekali ya. Misalnya saudara-saudara saya senang sekali. Misalnya pas ya saya ulang tahun, wah semua ucapkan selamat. Nah itu kesempatan. Jadi kalau ada saudara, ada jemaat, ada apa salahnya? Kita ucapkan selamat, berikan kata-kata yang membangun dia. Jadi kata-kata yang membangun ini memang harus terasa. Ada kesempatan membuat dia membangun nanti saya mau jelaskan membangun itu apa, kata yang baik. Jadi memang ucapkanlah kata yang baik, diucapkan. Nah kita sekarang pakai WA kan udah ucapkan, tapi WA ya banyak orang cuman nggak ngomong apa-apa, cuma kasih stiker. Saudara tahu stiker ya? Tek kasih stiker sudah, rasanya sudah beres. Tapi itu bukan kata-kata dia. Nah, jadi ada saudara, saya lihat macam-macam ya. Ada yang cuman tulis singkat, ada yang tulis panjang. Wah, tulis. Nah, saudara, ini perlu kita perhatikan. Kalau kita bisa kasih kata-kata yang baik, kita kasihlah. Jangan pelit, kan? Loh? Iya. Hah? Ya, halo? Nah, jadi gitu ya maksudnya. Jadi kita kesempatan kasihlah perkataan yang baik. Jadi ada orang yang tidak mau ucapkan gua enggak usah lah gini-gini. Nah, jangan. Jadi orang Kristen ini kita harus punya satu hati yang terdorong untuk membangun orang lain. Nah, maksudnya apa? Nah,
supaya, saudara lihat kata-kata bawahnya, mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Nah, ini bahasa Indonesia bagus sekali. Langsung dia mau kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Anugerah. Jadi supaya dia dapat anugerah melalui kita, dia dapat anugerah, dapat kasih karunia. Berarti melalui kita Tuhan memberkati dia, kasih karunia-Nya. Nah, saya mau balik lagi kata baik. Nah, banyak orang mau berbuat baik, betul tidak? Nah, ada orang bertanya, saya sudah berbuat baik gini ya. Saya sudah berbuat baik apa? Berapa kali sehari buat baik? 10 kali. Tapi berarti ada orang yang 20 kali dong. 20 kali lebih baik kan? Nah, oh saya sudah persembahan 1 juta loh ke gereja. Loh, ada orang persembahan 10 juta. Jadi 1 juta baik enggak? Kurang baik dong. 10 juta lebih baik. Tapi ada orang sumbang 100 juta. Oh, lebih baik lagi. Jadi yang mana yang baik? Dan susah. Kalau menurut ukuran manusia, susah sekali baik. 如果说好做好事，怎么样子做好事？照人的看法呢，做不到。你说你做很好了，但是有人家更好啊，betul enggak? Ada orang buat lebih baik. Jadi bagaimana kalau berdasarkan berbuat baik masuk surga? Betul enggak? Nggak bisa. Jadi ada satu kali orang bertanya, Tuhan Yesus apa yang baik? Loh, kenapa yang baik? Yang baik itu hanya Allah. Nah, maksudnya apa? Maksudnya standarnya harus menurut Allah. 我们的水准标准好呢，就是要按照上帝的话语，要按照上帝的旨意。Jadi menurut standar Allah, kehendak Allah, baik itu. Nah, apa yang paling baik menurut saudara? Nah, ini kita dari kata baik ya. Nah, saya mau jelaskan agak. Yang paling baik itu membuat orang dibangunkan. Nah, orang mendapat dibangun, orang mendapat manfaat, orang mendapatkan gunanya. Nah, kata baik ya, kata baik ini yang paling baik itu dia sampai beroleh anugerah. Anugerah yang dimaksud oleh Tuhan, anugerah yang tidak terbatas, itu selamat. Itu dapat hidup yang kekal. Nah, itulah paling baik. Jadi apa yang baik, saudara? Yang paling baik adalah orang diselamatkan jiwanya. Tidak jadi mati, tidak jadi binasa. Itu paling baik. Jadi saudara, ternyata ayat ini mengatakan, kamu pakailah kata-kata yang baik, sampai satu tahap tingkat baik itu membuat orang itu selamat. Waduh, saya baca ayat ini, renung-renungkan, kaget sekali. Ternyata sekedar kita ngomong, ternyata ujungnya juga membawa supaya orang bisa dapat berkat, dapat kasih karunia, dapat anugerah, dan dapat keselamatan di dalam Tuhan. Jadi artinya Tuhan mau memakai kita dengan perkataan kita, perkataan baik kita, supaya orang di sekitar kita mendapat berkat, dan akhirnya menuntun dia menerima berkat Allah. Selamat, hidup yang kekal. Ya. Nah, ini maksudnya. Kasih karunia yang paling besar apa? Allah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, supaya orang tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, ini paling baik. Nah, jadi saudara lihat enggak kata-kata dari ayat ini? Jadi ternyata maksud Paulus itu begitu dalam firman Tuhan. Jadi saudara, apa salahnya kita membuat kata-kata yang baik, keluarkan kata yang baik, ya, ucapkan yang baik, sampai dia rasa dapat berkat. Wow, ya, dapat berkat. Jadi saya tidak pernah, saudara, asal basa-basi, ya, ucapan selamat ke orang lain. Ada orang yang saya mau cerita sedikit, sharing sedikit yang agak lucu ya. Orang kan sekarang ucapan selamat ulang tahun tuh bagaimana? HPBD atau HBD. Betul nggak? Dia tulis happy birthday aja dia susah. Dia mau ngomong happy birthday aja susah. Jadi dia mau HBD aja. Saudara tahu HBD ya? Ya maksudnya betul sih, happy birthday.
tapi mungkin dia hemat kata atau hemat ketikan atau apa HBD. Ada satu kali saudara salah ketik orang tuh, tulis DBD. Karena DBD itu ternyata demam berdarah. Nah, jadi saya enggak pernah tulis gitu. Sudah panjang tuh mungkin tambah HPBD, boleh HBD. Ucapkanlah happy birthday yang bagus, betul enggak? Jadi ini termasuk kata-kata yang baik. Jadi kita berikanlah dia berkat, memang kita dari hati kita mau memberkati dia. 成为他人的祝福嘛. Kita ngomong saya mau jadi saluran berkat, mau berkati orang, buktikanlah dengan ucapan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, semoga Anda sehat, semoga Anda bahagia. Ya kita ucapkan. Ya saya tidak maksud menyinggung siapa-siapa, cuman memang terjadi selama ini banyak orang pakai sosmed bisa tulis macam-macam ya. Tapi saudara, kita perlulah dengan tulus hati keluarkanlah kata-kata yang baik. Betul-betul kita mau dia sukacita, mau dia selamat dalam ulang tahun ini. Contohnya pas kebetulan saudara-saudara ucapkan selamat ya, saya terima kasih. Cuman contoh yang beritahukan kepada teman, apalagi teman yang belum percaya. Kita dorong dia, membangun dia. Nah, kata yang baik ini ternyata kata-kata yang bermanfaat, kata-kata yang berguna. Berikan. Ya, kesempatan loh dia ulang tahun kita ucapkan. Jadi jangan cuma HBD, DBD lagi. Nah, jangan ya. Wah, orang ini saya happy birthday dengan DBD kan jadi salah ketik cuman ya. Tapi jangan saudara. Artinya apa kata-kata yang baik ini? Berikanlah supaya dia jadi semangat, supaya dia jadi dibangun, jadi kuat. Jadi kata yang baik ini kata yang berguna, kata yang memberi nilai plus, kata-kata yang sehat sebenarnya ya, kata-kata yang kuat menguatkan, itu kata-kata yang membangun. Jadi bahasa Indonesia perkataan yang baik untuk membangun. Jadi ucapkanlah yang bagus, ya. Ucapkanlah, beri semangat kepada dia. Ya mungkin siapa tahu dia ulang tahun pada tahun itu, hari itu dia lagi lesu, dia lagi ditipu orang, kita enggak tahu. Betul ya, kita cuma di WA. Nah, tapi dengan waduh, teman saya masih ingat ulang tahun saya, betul enggak? Dia tanpa sadar loh, ya. Dia tanpa kita sadari, dia dapat kekuatan. Wah, ini bagus sekali. Dia jadi semangat. Nah, jadi saudara sudah jadi berkat. Akhirnya dia beroleh kasih karunia, mestinya sampai segitu ya. Sampai jadi menyelamatkan dia, bukan cuma membangun. Nah, inilah kata-kata yang baik. Jadi mungkin bukan cuma ulang tahun, termasuk selamat pagi, betul enggak? Selamat malam. Nah, maka saya pernah ngomong kan, selamat pagi, ngomonglah selamat pagi, jangan cuma pagi. Yang pagi semua orang juga pagi dong, betul enggak? Kata selamat, wah penting sekali. Ya, cauan, dan orang Taiwan ngomong cauan, betul enggak? Tapi banyak orang singkat, cau, dia tidak mau ngomong an-nya. Yang penting an-nya, ping an-nya lebih penting daripada cau-nya, betul enggak? 每一个人都有早上嘛，但是不是每一个人有安平安。最平安的是什么？在上帝的手中, betul enggak? Nah, kita memberitahukan kepada dia, 我们就告诉他，在上帝的手中。刚才那个丽美的祷告，上帝掌管明天哦。很好嘛, kita percaya ada, kita aminin ya, Tuhan itu menguasai hari esok, betul enggak? Nah, jadi kita aman karena Tuhan ada Tuhan. Nah, ada orang yang mungkin tidak merasa aman ya, karena dia mungkin tidak ada Tuhan. Nah, kita beritahukan kepada dia, selamat pagi, selamat siang. Nah, selamatnya jangan lupa ya. Atau Chao Sang Hao. Nah, kalau di Talu kan lebih banyak ngomong Chao Sang Hao ya. Sinjapo atau mana itu ngomong Chao Sang Hao. Ya, Malaysia, orang Malaysia ngomong selamat pagi, apa istilahnya ya? Selamat pagi kalau Indonesianya apa?
早上好ya, Indonesia sih bagus ya. Tetap pakai selamat, kata selamat ping an ya, selamat. Nah,早上好boleh enggak? Boleh juga. Tapi haunya mesti ada, jangan cuma ciao. Wansang gimana? Wan an, nanti wan enggak ada ya. Wan an enggak ngomong wan, pasti ada wan an-nya ya, bagus lah ya. Nah, artinya apa, saudara? Yang penting itu membangun. Kapan? Di mana perlu. Nah, saya enggak tahu kenapa Indonesia diterjemahkan di mana perlu. Sebenarnya maksudnya apa? Di mana ada kesempatan, di mana ada perlu. Jadi perlunya itu setiap kali ada perlu kita ucapkan. Jadi enggak usah cuman kata-kata loh, belum keluar duit loh. Cuman keluar kata-kata, jangan pelit-pelit, jangan cuma HBD ya. Berikanlah, ucapkan yang betul-betul yang membangun. Oke. Nah, ini kata-kata baik ya. Jadi kata baik, pada akhirnya kata baik ini menuju ke kasih karunia. Nah, saya langsung lompat ya, kan Chongwen ya. Kita lihat bahasa Chinese-nya ya, ayat Alkitab bahasa Chinese ya. 污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。Saudara, ada kata uhui. Bagus sekali ini. Uhui. Uhui ternyata itu dua kata yang sama. Uhui itu ya. Uhui itu dua kata yang sama apa? Kotor. Jadi maka Indonesia pakai kata kotor. Tapi juga bukan cuma kotor, saudara. Kotor itu rusak, bau, busuk. Nah, jadi bahasa, yin-i itu bahasa atau kata-kata sama dengan Indonesia, kata-kata yang kotor ya. Tidak boleh ichi. Nah, ini Chongwennya ada terjemahan agak apa namanya? Ada sedikit masukkan ke dalam apa interpretasi ya, ada satu tambahan tafsiran karena penekanan dari Chongwennya itu ya, budaya Chongwen, ichi buka cukup. Jadi satu kata pun tidak boleh keluar dari mulut. Nah, ini benar. Jadi kita tidak boleh loh keluar satu pun tidak boleh. Nah, maka tadi saya kasih contoh, setitik nila saja, setitik racun saja di dalam apa? Di dalam minuman susu sepanci itu semua tidak bisa diminum lagi. Nah, saya pernah itu es jeruk ya, apa orange juice kemasukan lalat, tidak minum lagi, satu gelas itu buang semua. Sayang, masih mending loh, saudara. Ada kopi ya, tidak kelihatan lalat, tidak kelihatan kotor, tidak kelihatan apa-apa. Cuman di dalamnya ada sianida. Saudara tahu dah sianida. Pernah dulu ada kasus ya, minum kopi sianida ya. Mati loh orang. Sedikit aja, setitik aja. Nah, itu maksudnya. Ichi buka cukup, tidak boleh keluar dari mulut kita. Nah, jadi banyak orang kadang-kadang keluar kata-kata tanpa dipikir ya. Kadang marah, kadang bukan berarti tidak boleh marah ya. Cuman ini kita sambung deh. 只要 ini bukan hanya ya. Bukan artinya cuman hanya. Haruslah. Cuman harusnya apa? 随时 dalam segala hal, 随时 dalam segala hal ya, hal apapun, peristiwa apapun, jika叫 随时 说造就人的好话啊，它 tambah 不是造就人的话， tapi 要加上个好话。那这个好的字上我已经说明了ya. Tadi kata 好 itu baik, tapi bukan cuman baik loh. 最好的是什么呢？能够造就人。造就是什么意思？造就，造 itu 造就人。造就人，有人家有哪一位可以说说看吗？造就是你们 Mengutuk ya, Musa. Ya. Membangun ya. membangun. Nah, 对，
但是你 OK，你话说membangun Iya. 英明呢？你说造就，你可以说什么呢？啊，改正改正拯救人的好哦，拯救人的啊，也是有这个意思啊。还有吗？人还有要说的吗？是哪一位？你们有听过吗？创造造就，改蔡英听过造改就，叫你改看是什过么？救人的好 membentuk ya, Mukse. membentuk，对，有这个意思。好，谢谢。还有吗？哪一位？Kita kumpulin ya. Saya cuma berusaha kumpulin. Saya sudah cek juga berapa arti cauciu. Itu apa? Andrew 哎，你读中文系的，你有听过吗？造就你是说什么？造就答案 atau 修红是要谁 Melatih, melatih atau melatih ada sih bisa jadi. melatih membesarkan hati, Pak ya. Bisa 听 ada 见 arti begitu. 出 Ada lagi Toma Cauciu, Toma Tingkoma. Maksudnya apa yang saudara kesan saudara ketika mendengar Cauciu, 你们是想到什么意思？Cauciu 救人的好 Lebih ke membangun sih musuh ya. membangun, ya. Oke, berarti sama tadi ya. 要 Iya. Ayo mah. Nah, Tapi kalau saya lihat tahu kayak mencipta ya, apa sih? Iya, Mencipta. betul. Saya kalau lihat tahu ini ingatnya Tuhan mencipta pakai huruf ini, cao, cao. Betul. 创造的造嘛ya. 救 ini mengarah atau menuju jadi orang. Jadi ini kata-katanya ini saya cuman bermain di kata-kata ya. Maksudnya coba kita mengerti 造就人的意思最后是什么呢？成为一个真人，orang yang benar. Jadi bagaimana? Nah, 你用好话来造就人. Jadi kita tuh mengarahkan orang supaya dia jadi benar. Benarnya bagaimana? Baiknya bagaimana? 他得到益处. Di bawah ya. 他听见的人呢得益处. 益处是什么呢？益处 tadi mendapatkan kebaikan, mendapatkan keuntungan, mendapatkan manfaat. 益处. Tapi manfaat yang paling apa yang paling bagus? Oh, cuman happy-happy aja? Enggak. Yang paling bermanfaat tuh dia selamat. Dia selamat masuk surga, hidup kekal. Itu paling bermanfaat. Itu. Makanya sebenarnya bahasa aslinya itu dipakai kata bukan itu loh. Dia pakai kata karis. Nah, 这下面你们看到吗？ karis 就是恩典的意思。karis itu karunia. Nah, 印尼文翻得很对， kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Karena Allah mengasihi manusia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, 这个是我看从神学的角度, saya menjelaskan ayat ini, kata ini dari sudut pandang teologi ya. Jadi itu maksudnya. Ternyata karis yang dipakai oleh Paulus dari penulis surat ini. Dia bukan bukan bermanfaat. 它不是单单益处，不单单是好处，但是其实它就是恩典。Nah, jadi kita ini sebenarnya ya, ketika kita berkata-kata, Tuhan mau pakai diri kita melalui kata-kata kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan mau melalui hidup kita, melalui kita punya ucapan selamat, membuat orang selamat, betul-betul selamat. Waduh, luar biasa. Jadi saya aduh pengen sekali nih sharing kepada saudara ayat ini. Jadi saudara, dengan kata-kata baik ini membuat orang selamat. Bagus enggak? Bagus sekali kita. Kita jadi alat atau saluran berkat. 我们就成为别人的祝福，活出爱，这个是真的活出爱。Ya, saudara menangkap enggak ayat ini? Jadi 中文, 你看中文跟印尼文合并起来, kita mengerti bahasa Indonesia ayatnya, mengerti bahasa Chinese. Saudara, dua ayat ini saudara begitu saudara pelajari,
Waduh, kita dapat inti firman Tuhan. 在加上英文，英文是用英文我没有记得英文，你再加那个原文，哎呦，这个真的太棒了，betul-betul luar biasa ya ayat-ayat ini ketika kita bisa meneliti atau menyelidiki, memahami, mendalami dari segi bahasa saja. Ini kan negara 造就人 中文 itu bagus sekali. Indonesia mau membangun. Kita sampai membangun, membuat orang itu tadi Fenty yang ngomong, sampai membentuk orang itu jadi manusia baru, betul nggak? 其实有关呐，semua tuh 全部这个经文都有关。Semua ayat Alkitab tuh bersatu dengan lain tuh berapa namanya? Berkaitan, berhubungan, saling mendukung. Jadi Cao-Ciu membentuk orang menjadi seorang manusia yang baru. Saudara bisa lihat ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat Alkitab ya, ayat yang ini apa? eh, Efesus ini, saudara lihat ya, Efesus misalnya dari ayat ayat berikutnya, kita sudah ucapkan selamat doa apa? Jangan sampai mendukakan Roh Kudus, katanya gitu kan, pernah dengar kan? Atau orang-orang jangan sampai mencuri, jangan sampai korupsi, jangan sampai berbuat hal-hal yang tidak benar. Nah, kita memberikan kata-kata yang membangun dia, mengingatkan dia. Nah, 这个经文呢，今天我想就是分享一个经文。Hari ini saya cuma mau sharing satu ayat ini saja. Satu ayat ini saja. Jadi dari apa Indonesia ini? Dari baik, kan tahu很简单, sepertinya begitu simpel, sederhana. Tapi ternyata kata yang baik ini jadi sedemikian rupa baiknya sampai membuat orang selamat, dapat kasih karunia. Nah, ini penting. Nah, inilah tujuan hidup kita sebagai anak Tuhan, sebagai orang percaya. Nah, ini ya, saudara lihat baik sampai jadi kasih karunia. Oh, 英文是用 grace 呀，是用这个什么恩典呢？是吗？我再看一下，是不是用恩典？Bahasa Inggris memakai kata grace, 对呀。Di apa? Di King James Version, dia pakai grace. Jadi ternyata kata yang baik itu mendatangkan anugerah. Wah, luar biasa. Ya, 真的很奇妙这个上帝的话语，我们用这个我们的言语，我们用我们的口说出这些话，是能够造就人。造就 ini membentuk atau membangun, menjadikan, 但是也是能够拯救人。中文呢，拯救 maksudnya selamat ya，拯救人。中文说好话，好话是什么意思呢？不单单是有益处，不，好话不是单单是一种很好听的话，不是说好听，但是带来益处，不单单益处，不单单好处益处，但是它的益处最好的益处，最好的好处就是它能够得救，是吗？Waduh. Jadi 太棒了这个经文. Jadi ayat ini saya begitu tersentuh waktu menyelidiki ayat ini. Saya memang berkaitan dengan ucapan selamat. Nah, saya sharingkan ayat ini. 好吗？我们就读这个一个经文ya. Ayat satu ayat saja. Nah, saya perhatikan begini, saudara, saya begitu saya kasih satu ayat, saudara baca itu rata-rata semua bacanya bagus. Tapi kalau sudah 3 ayat, banyak sekali yang bisa jadi apa terpleset. Saudara tahu terpleset, jadi salah baca, jadi salah baca ya. Nah, cuy, jadi perlu kita perhatikan cara bacanya ya. Jadi ini satu ayat bacakan. Nah, cuman saya ada satu PR lain. PR lain apa? Saudara tuliskan satu doa. Doa buka boleh, doa kita kan tadi siapa? Liping mah, kan tahu kau? Kan tahu kau susah ya? Limei. Nah, itu ditulis, bisa enggak? Pakai Zhongwen paling bagus. Kalau enggak bisa tulis Zhongwen, saudara tulis Pinyin. Jadi PR 1 tadi baca ayat ini 1 ya.
Ada PR kedua, saudara. Dua itu tulis doa, satu doa, tapi dalam bahasa Mandarin. Nah, kalau tidak bisa tulis, tidak bisa ketik hurufnya, tidak apa-apa. Tulis pakai pinyin. Nah, misalnya Hui de Yan I itu pinyin kan bawahnya itu tulis pakai pinyin. Tian Fu Sang Ti Wo Man Xin Kan Xie nih. Tulis aja pakai apa namanya? Ketik pakai pinyin. Ya. Nanti kita coba belajar bawakan doa dalam bahasa Mandarin ya. 老师， Oke. 老师，好。祷告什么？祷告什么？什么都可以开始祷告。doa 开始 buka 啊，课程开始祷告。对。好。atau也是可以结束祷告也是可以。也要 doa 有， tutup 还是要为什么祷告，就要才能够祷告嘛，哈。我们先这个开始祷告跟结束祷告. Jadi saudara boleh pilih doa buka pelajaran kita ini atau doa penutup, ya. Dua ini aja, pilih salah satu, saudara tuliskan, 好吗？能够用中文的就用中文哦，很多很好了，我们就一起来那个什么，一起来学习呀。好像本来我是要写那个你们写的祝贺ucapan selamat ulang tahun tuh saya mau coba kita sharingkan, cuman saya enggak keburu ya. Tadi baru pulang sore, jadi enggak sempat saya copy. Yang tulis kasih contoh dulu, jadi kita nanti ikutin gitu loh. Nggak usah. Contoh Lihwa kan pernah doa. Lihwa pernah doa. Maksud saya kan banyak orang yang belum bisa. Kasih contoh loh. Pendek aja. Jadi nanti orang dari pendek itu bisa tambahin gitulah Jangan langsung suruh murid bisa kabur nanti semua. Nggak apa-apa, coba aja. Kalau yang memang belum bisa ya nggak usah, nggak apa-apa ya. Cuman selama ini kan sudah pimpin doa. Nah, yang pimpin doa itulah tuliskan dulu. Nah, nanti dari situ baru teman-teman yang lain bisa belajar dari situ. Ya. Sebenarnya tapi juga mau kita coba. kasih contoh doa yang bagus gitu loh, kata-kata. Jangan. Doa semua bagus lah. Maksudnya kasih contoh. Jadi kita doanya begini ya, nanti kita tambahin depan, tambahin tengah, tambahin buntut gitulah baru bagus. Jangan saya kasih contoh, nanti ikut saya semua, jangan. Jadi nanti dari doa itulah saya coba melengkapi gitu. Okay. Jadi seniman bahasanya Anda sendiri. Jadi bukan bahasa kalau itu tahu kau tuh tahu kau mah Lihwa. Jadi kalau saya sekali contoh itu doa saya. Cuma saudara yang tambah-tambah. Justru dibalik, doanya doa saudara, nah saya yang tambahin, saya yang betulin. Gitu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi tidak apa-apa. Jadi ini bukan benar salah. Kalau yang nanti baca ayatnya itu, nah betul, itu baru benar salah. Oh ini mestinya ini mestinya nada 1, saudara terbaca nada 4, kan sering begitu. Nah saya gini Muse, koreksi di situ. banyak yang nggak bisa tulis Chongwen, kasih tulis bahasa Indonesia nanti Muse kai cencong yang Chongwen. Nggak apa-apa, kira-kira atau kalau misalnya Jiangzi, atau misalnya kalau nggak bisa pakai tulis, soalnya coba ngomongin, bacain Tian Fu Sang Ti. Nah, saudara ngomong aja Tian Fu Sang Ti misalnya. Jadi ada bacanya, ada suaranya. Nah, jadi lebih bagus. Terserah. Pokoknya satu doa. Mau pakai suara boleh, mau pakai tulis boleh. Pokoknya coba doa dalam bahasa Mandarin. Doa buka, pelajaran atau doa tutup. Mesti tambahin, ini tengahnya kurang ini. Ya, harus betul, kasih tahu, jangan kita tulis nggak diapa-apain, nanti mana ngerti. Nanti kita bahas bersama. Nanti momen 一起来学习 ya. Jadi jangan khawatir. Selalu belajar sama saya bisa paham ya. Jadi kita bukan seperti Cuan Ye Lao Shi, bukan di kelas seperti kelas kursus Mandarin, enggak usah. Kita santai aja ya. Yang penting kita dapatkan berkat Tuhan gitu aja ya. Semah Lihwa, Liso, jangan oke mah. Ya. Jadi jangan khawatir ya, Ailing ya. Ramona,
Oke ya, Mona. Musya Kalau kalau doa kami ya boleh nggak? Musya? Gimana, Mona? Doa Bapak kami boleh nggak? Doa Oh, Bapak kami. jangan. Doa Bapa kami sudah ada di Alkitab. Kita sudah pelajari itu. Lain kali kita ulang lagi ya. Jadi jangan doa Bapa kami, doa sendiri, tapi dalam bahasa Mandarin. Nah, itu mau saya gitu. Apa yang Pinter loh. terpikirkan, kalimat apa? Kalimat ini tidak boleh begini. Nah, sebenarnya saya mau koreksi itu kata-kata ucapan selamat ulang tahun itu yang saudara ada berapa terbalik-balik atau apa. Cuman saya tidak sempat copy. Nah, jadi kita roba langsung dengan doa saja. oke, Tapi doa jangan panjang-panjang. iyalah singkat lah. Panjang. Yang penting intinya doa kepada Tuhan kan, doa minta berkat Tuhan dalam pelajaran kita, itu doa buka, atau bersyukur karena kita selesai pelajaran hari ini. Nah, itu Tan Si Yong Chong Wen tapi dalam bahasa Mandarin. Yong Chong Wen Tao Gao. Oke, ngerti maksudnya? Nah, ini PR kedua. Jadi tuliskan atau bacakan. Kalau tidak bisa tulis langsung ngomong aja. Rekaman seperti juga boleh doa ya. Oke, kita coba berdoa dalam bahasa Mandarin. Nanti bisa berdoa di gereja, pimpin doa ya. Siu Hong sudah pimpin doa dalam bahasa Mandarin belum? Fenty Saya. sudah. Yung Chong Wen Tao Gao Ma Che Jiao Hui di gereja. 在教会还没有，还没有。我要有啦挑战有啦你，有啦， saya mau 那个menantang 认 ya. 罪祷告啦， Nah,要用中文ya. Nah, 那 nanti 个也 ibu-ibu. 有一点困难了，要先学一下。 Jadi ini kita belajar tulis dulu, tapi untuk doa pelajaran kita. Ya. Oke. Oke, Kaima, ada pertanyaan enggak? Nah, yang pernah doakan kayak Toma, Minyong, tapi ditulis sekarang masalahnya atau diucapkan lagi ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Udah minum. Icu gimana? Icu sudah sembuh? Furung, oke mah? Oke. Baru masuk ya, Furung dari mana? Oke ya, Dari Furung ya. orang. Sudah Oke, bisa oke. ya? Oke. Sudah bisa nih, doa Chongwen bisa belum? Catat dulu ya. Jadi Nanti kita dikirim. PR kedua ya, Oke. tuliskan atau bacakan doa dalam bahasa Mandarin. Oke. Singkat Mewen ya, tidak. jangan panjang-panjang loh, saya susah juga. Singkat tapi tapi kena isinya. Yang pertama doa kepada Tuhan ya, isinya apa? Terus terakhir harus tutup dalam nama Yesus. Iya. Jadi doa harus dalam nama Yesus, tidak boleh tidak loh ya. Iya. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Yesus. Ya. Nah, kita ingat itu. Jadi berdoalah dalam namaku. Apapun yang kamu minta dalam namaku, Tuhan akan berikan. Tapi banyak orang tidak berdoa dalam nama Yesus. Saya juga bingung tuh. Orangnya. Yang penting Tuhan tahu. Ya Tuhan tahu, tapi Tuhan tidak mau. Tidak dalam nama Yesus. Tuhan memang memberikan, mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh selamat di dalam Dia. Melalui Yesus, melalui kayu salib, kita baru bisa masuk surga sampai kepada Bapa. Jadi memang Yesus pengantara kita. Jadi doa juga harus harus dalam nama Yesus. Ini harga mutlak ini ya. 不可不用的，一定要用奉耶稣的名字呀，在耶稣里也可以奉耶稣的名求 boleh ya, pokoknya harus dalam nama Yesus. Ini teologi yang benar ya, secara Kristen harus dalam nama Yesus. Jadi kalau doa tidak dalam nama Yesus, itu bukan doa Kristen. Terus yang di depan harus kepada Bapa di surga. Iya. Kalau doa kepada Tuhan, semua juga orang doa kepada Tuhan. Saudara tahu ya. Tapi yang bisa menyebut Tuhan itu Bapa cuman orang yang di dalam Yesus. Nah, ini penting. Orang semua panggil Tuhan, Tuhan ya. Semua orang panggil Tuhan, betul tidak? Semua agama juga panggil Tuhan, Tuhan Allah semua. Tapi ada yang panggil Bapa. Tuhan itu Bapa. Cuman orang Kristen, maksudnya cuman orang yang percaya kepada Yesus bisa memanggil Tuhan itu Bapa. Nah, jadi kita harus panggil Bapa.
我们在天上的父. Tuhan Yesus ngomong kan, ini yang tahu kau, so semua nih, 我们在天上的父. Kalau kamu mau berdoa, berdoalah demikian. Tuhan Yesus berkata, Bapa kami yang di sorga. Terus tutuplah dalam nama Yesus. Oke. Ini PR kedua ya. Coba menantang saudara dengan doa Bapak, doa singkat. Ailing, oke, Ailing. Ailing, Yonatan datang enggak? Kasih tahu ya nanti ya. Bagus ya. Jangan khawatir. Oh, saya enggak bisa. Usahakan aja buat ya. Ramona, oke, Ramona. OK，蔡英，请说，请说。牧师，不然这样好吗？第一次先做那个作业开始祷告，再下一次再做那个结束祷告啊，有两种的作业这样。biar 全部 seragam ya. 呀。Oke, hau. Hau, ini usul yang baik ya dari Ibu Nani. Jadi kita sudah kita doa buka saja. Doa pembukaan, oke? 开始祷告 ya, semua. Iya. 开始课程. Jadi jangan yang lain. Doa pembukaan untuk pelajaran 第一次 kita. 呀， Jadi PR semua pertama. sudah bisa, nanti tinggal tunjuk ya. Iya. Siapa yang doa dalam Mandarin misalnya ya. Misalnya 下个礼拜 Mandarin. 再结束祷告。 Nanti minggu depan kita baru belajar doa penutup ya. Jadi sekarang tinggal tunjuk, betul enggak? Doa pembukaan. Ramona, sudah pakai bahasa Mandarin ya. Iya. Udah. Kemudian doa Tapi berkat tapuhan bisa ya. Vanessa, oke. Hui Hua. Yanti Margaret Lee ya. Doa dalam Mandarin ya. Doa Mandarin, doa Indonesia semua jago, sudah bagus. Nah, coba dalam bahasa Mandarin sekarang. 好了， Oke, 还有别的问题吗？没有 Nanti 了。 saya tulis di WA PR-nya apa. 好的， Bagus. Fenty, oke. ini Jadi- belum suruh baca loh, Pak Umuse. Hah? Ini Baca Alkitab tetap satu ayat ini. iya, Efesus ini 4. maksudnya belum ada murid yang baca. Mau baca dulu nggak? Oh ya baca ya. Ya masih 还有一点时间ya. 我们先请先就这个丽华先读。Indonesia ya. Kita minta Liwa dulu ya, Liwa姐来读。以弗所书4章29节，污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。好，得益处是什么呢？ Mendapat manfaat dong ya. 这个得 mendapatkan 益处 益处kan baik ya, manfaat yang baik ya. 益就是益的益是 manfaat ya 对呀，益处是 mendapat manfaat 一定是意思就是好的啦 dapat 好的， manfaat yang baik iya. manfaat ini 就是 manfaat itu artinya baik kan betul tidak Iya. 这个处是中文就用益处好处益处好处是好像是pelengkap ya pelengkap tempat kata-kata. 处 ya jadi 益处就是 mendapat manfaat oke ya 第二位请丽萍。好，污秽的言语一句不可出口，只要谁是所造就人的好话，叫听见的人得益处。好，这个请这个你怎么样子解释？叫听见的人，叫听见，叫是什么呢？panggil吗？叫是什么？叫听见。丽萍belum buka itunya mic-nya. Memanggil orang yang mendapat manfaat yang baik. Boleh, ini 3 huruf ini aja. 叫听见。叫听见，supaya ya, supaya orang yang Ini mendengar puyokan ini Wan, nggak usah lihat Indonesianya. Kita Enggak, langsung enggak. pengertiannya. Hah? Ciao ini apa?
Kalau Jawa dia memanggil. Ah. Jadi ini tidak boleh ngomong memanggil. Tadi Iya. Nisok betul. Supaya jadinya jadi orang yang jadi mendengar ya, terdengar. Tingcien. Tingcien. Cien di Gofan ika kan melihat. Melihat. Ting mendengar. Jadi ini memanggil, mendengar, melihat. Aneh kan? Tapi jika seika jiao tingcien supaya terdengar. Iya. Nah, 听见，你听见的吗？你听见了吗？Nah, sudah dengar belum? Nah, ya. Jadi 听见 ini mendengar. Jadi artinya ini supaya orang yang mendengar apa? Mendengar kata-kata baik kita tadi. Ya, oke. 第三位请蔡英，蔡英有吗？在哪里了？好的，牧师。哦，也看不到了。污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。好，我请问这个随是你怎么样子解释？只要随是只要随是，对，四个字。只要随是。semua hal。Ya. 随agar 怎么样解释？只要agar hal yang dikatakan ya。不是，不要，后面的不要，这个四个字，只要随是。supaya，怎么样讲我都不对讲。没有关系，你用你的。agar semua hal ya 随是的。hal yang ada，怎么样讲？ya. hal ya， 这个 hal， 这个是 hal， 怎么样讲？是，随是itu apa saja。jadi bukan cuma hal， tapi peristiwa, kata-kata atau apapun waktunya atau termasuk semua. Jadi 只要 itu bukan cuma hanya, 只要 mestinya harus dilakukan. 只要 ada kata-kata 只要， 只要你说话， asalkan engkau ngomong. Nah, jadi satu tuntutan, 要 juga 有要求的意思。Jadi ada satu tuntutan, pokoknya kamu harus dalam semua hal gitu ya, dalam semua peristiwa, dalam semua waktu. Ini 文是用di mana perlu， 那个 di mana perlu 的意思就是每一次有机会的时候， setiap kali ada kesempatan， 就是意思是什么呢？有机会的，就是你要把握那个时间。Jadi maksudnya ada kesempatan tuh artinya apa? Setiap kali ada kesempatan, lu harus ambil. Harus ucapkan selamat, mumpung dia ulang tahun, ucapkanlah selamat ulang tahun. Nah, itu maksudnya kalau konteks kita tadi ya. Jadi jangan diem-diem aja, tahu ulang tahun kok udah ucapin. Kesempatan loh kita menjadi berkat bagi dia, betul tidak? Ucapkan selamat ulang tahun. Semoga Anda sukacita, sehat selalu. Tuhan memberkati. Nah, dia baca orang kok. Saya belum lama, kira-kira sebulan lalu ada orang Buddha ya. Saya ucapin selamat. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus apa dia ngomong ya? Saya orang Buddha. Nah, saya menjelaskan tidak apa-apa. Tuhan Yesus mau memberkatimu. Tuhan Yesus mau kamu sehat. Bukan cuma kamu sehat. Tuhan Yesus juga mau kamu selamat. Asal kamu percaya dia. Ya mulai cerita. Itu maksudnya ya. Oke, 很好啦，不是单单 hal， tapi peristiwa juga ya， 蔡英呀，谢谢蔡英。好，我们再请丽梅可以吗？丽梅，潘丽梅。好的。污秽的言语一句不可出口，只要虽是塑造救人的好话，叫听见的人的益处，得益处。Te-nya ada dua, harus mendapat ya. Kalau te yang di depan ini kan tahu mah, Limei. Iya.
Ini yang tadi, ren ya. Ya. 听见的人, nah ini harus jelaskan. Mendapatkan, memperoleh 益处 ya. Nah, Ya. 这个丽梅好话你怎么样子解释？好话，好话是益处的话。对，不要先讲益处，好话呢？好话，照你的看法，照你的menurut pengertianmu sendiri, bagaimana menjelaskan 好话itu? Juga yang baik, Hah? yang membangun orang lain, perkataan yang membangun orang lain yang positif. Ya, kata-kata positif bagus sekali. Ini ada tambahan baru tadi ya. Tadi saya belum. Ini betul. Jadi kata-kata yang positif, yang negatif sudah enggak usah ngomong lah. Betul enggak? Jadi ada orang kan suka cerita orang-orang gosip, orang-orang jelek-jelek. Nah, sudah kita jangan ngomong. Termasuk orang-orang suka membuli. Saudara tahu enggak membuli, abuse kata-kata kasar ya. Di ini kan banyak di YouTube, di Instagram, enggak usah lah sudah ya. Kita orang Kristen, anak Tuhan, enggak usah lah. Kita hauhua aja, yang positif aja kita ngomong, keluarkan. Ya, nah, itu oke. Lime, bagus tadi. Hauhua itu kata-kata positif. Ya. Ingming, kayak mana nih? Tuh. Lin, ingming. Ingming chế lại. 还没有声音。英明可以吗？没有声音啊，你。哎呀，再一下，你准备啊，我们先请秀红啊，秀红 Semarang。我污秽的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。好，那这个你请解释这个造就人。你造就人你itu yang membentuk orang. 造就人，你解释一下，就jelaskan dengan kata-kata sendiri. 造 itu membentuk. 造 membentuk. Mencipta, membangun. Ya, mencipta. Mencipta, membangun. 救人, maksudnya ini kayaknya bisa untuk menyelamatkan orang. Bukan, belum sampai situ lah. 救 ini apa? 就是的救嘛，就是ya. Jadi 造就人，造就你听过吗？拯救，拯救kan menjadi nih. 造就 menjadi. Jadi seolah-olah 造就人 menjadikan dia orang. Menjadikan orang. Seolah-olah ya, ini dari permainan kata saja. 造就人, jadi menciptakan dia jadi orang. Nah, maksudnya membangun. Jadi kalau bahasa Indonesia pernah dengar enggak kata belum jadi orang nih, gua belum jadi orang nih, ya? Pernah enggak? Atau gimana ya istilahnya? Maksudnya apa ya? Maksudnya orang atau anak-anak? Iya, maksudnya dia jadi orang dewasa, kan orang yang mandiri, orang apa. Nah, cek istilah, dan. Jadi betul-betul jadi orang. Bagaimana manusia yang seutuhnya? Nah, ada maksud di baliknya, ada seperti tujuan begitu, dan. Jadi bagaimana manusia seutuhnya? Manusia seutuh-utuhnya itu harus dibarukan di dalam Yesus. Ini menurut teologi Kristen, ya enggak? Harus orang yang diciptakan baru, dia baru jadi manusia yang sempurna. Baru yang sempurna ini baru bisa menuju ke tempat yang sempurna, hidup kekal. Nah, jika ini tarik belakangnya, di belakangnya punya teologi yang demikian, 造就人. Oke ya? 很好呀. 我们再请看英明，你可以了吗？ Linawati, bisa belum? Belum bisa ya? 我们先请多马弟兄好吗？好的，
误会的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。好，OK，现在你就解释一句，这个出口什么意思？ keluar kata yang keluar dari mulut. 不是没有kata，这个两个字出口。Cu itu keluar,口 itu mulut. Jadi artinya? Perkataan. Enggak, belum bilang perkataan ini, cuko aja. Enggak ada kata-kata sini. Cuko. Kalau cuko kalau dipakai di bahasa sehari-hari sih itu kayak pintu keluar. Belum, kan. Cuko itu keluar mulut. Keluar dari mulut. Betul enggak? Iya. Cuko itu kan keluar dari mulut. Jadi bisa kata-kata, bisa apa-apa cuko. Jadi dari mulut kita keluar apa itu? Ichi buka cuko. Nah, baru satu kata pun tidak boleh keluar. Cuko sendiri artinya keluar dari mulut. Betul ya, Toma ya? Tapi, Nah, cuman tapi cuko ini, tadi Thomas sudah ada ngomong, cara Thomas, cuko itu dalam cuko ini, kata ko itu juga bukan cuman mulut, tapi juga bisa pintu keluar, exit. Itu cuko juga. Jadi kalau biasa orang di bandara. mall-mall itu tulis cuko itu pintu exit, atau di satu ruangan, di ruangan auditorium atau apa, di pintu-pintu cuko, jadi pintu exit. Cuko juga. Jadi ko ini artinya, tapi di sini artinya mulut. Mulut, ya. Apa yang keluar dari mulut kita. Tapi ko itu akhirnya sesuatu yang keluar. Jadi pintu keluar bisa juga. Pintu keluar ya. Ada orang bisa pintu keluar. Jadi apa yang keluar dari mulut kita. Nah, jadi kata-kata yang tidak boleh keluar itu tadi. Keluar mulut. Ya, yang perkataan kotor tadi tidak boleh ya. 下一位请明勇，明荣， 明勇， 不会的言语一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。益处， benefit. Bukan, i harus nada 4, maksudnya tadi salah baca. Ichu, Nggak boleh ichu, nggak boleh ichu, i-nya nada 4, ya. De ichu. Nah, 要问你这个一句是什么？ Ichi satu kata ya. Satu kata. Jadi artinya apa sebenarnya? Ichi. Sedikit pun saja saya nggak boleh. Ya, betul, bagus sekali. Sedikit pun dari istilah. Nggak apa-apa, kita jelaskan pakai bahasa kita. Ichi itu sebenarnya maksudnya sedikit pun nggak boleh lah. Itien ada nama. I kan pakai i. I itu bukan berarti satu loh, bukan. I itu ichi itu secuil pun, betul nggak? Nah, ini susah. 中文是用一句一点一点点一点， bukan berarti satu titik. Memang sedikit sekali. Jadi sama sekali tidak boleh, artinya begitu. Ichi buka. Jadi berarti sama sekali tidak boleh keluar kata-kata yang kotor. Bukan cuma enggak apa-apa lah, asal ngomong dikit, salah dikit aja enggak apa-apa lah. Enggak bisa. Jadi sama aja tadi saya contoh nila setitik rusak susu sebelanga. Cuman sedikit loh. Saya ingat sekali itu di restoran saya beli itu orange juice ya. Lalat masuk situ. Aduh sayang sekali. Aduh sayang deh. Belum diminum buang aja lah lalatnya. Minum lagi. Enggak mau. Buang semua. Nah, ichi itu itin tuh bukan. Nah, ini memang orang Kristen begitu ya. Jadi saudara tidak usah ngomong, susah banget jadi orang Kristen. Enggak susah. Asalkan memang sudah dalam Yesus kita memang begitulah. Oke ya. Kita minta lagi satu orang lagi mungkin ya. Siapa di sini saya lihat. Di tempat saya ada siapa nih? Kan tak tahu mah. Tadi Fenty sudah belum ya? Sudah ya.
Oh itu coba dong, Tanmei aja. Musya. Hah? Mona ya? Saya Tanmei dulu boleh. coba. Yanti bisa buka Tahu, kamera. tahu. Hah? Tahu. Bisa enggak? Yanti, Bisa, Khaimah? bisa. Oh, coba Yanti. Tanmei. 污秽的烟雨， Nah, 一 jika 句 jika salah nih. Yen, yu. 言， Yen ada 2. 污 Yen, 秽 yu. 的言语，一句不可出口，只要随时说， Sui 随时 ada 2. 说造就人的好话，叫听见的人得益处。 Ya, oke. Jika Yuan Yi. Nah, ini kan Yuan Yi. Ini tuh Yuan. 言语， Nah, semua isi. 言语对言都 bahasa ya. Nah, I bahasa. Di Yuan. bahasa yen perkataan nih, Nah, jadi kata-kata, apa? Yuan I. pengucapan nih, ucapan, Boleh, betul ya. Atau apa lagi? perkataan, Ya, perkataan atau kata-kata atau kata-kata, ucapan atau apapun yang apapun kita yang pakai dengan bahasa. ya, Ya, ya. semua yang kata-kata yang kita pakai dengan bahasa. Nah, itu maksudnya bahasa Ya. apapun, kata-kata apapun, nah Yuan I dia pakai gitu ya. Kalau Yen kalau dibalik jadi apa? Yen, I-nya bahasa, yen-nya ucapan, Kalau Yen berkata-kata, jadi berkata-kata, bahasa juga. apa? Semua Yen ya. Iya, Bahasa sesuatu bahasa gitu ya. iya. Oke, terakhir ya. Sorry yang lain mungkin tidak keburu lagi waktunya ya. Tadi Mona mau minta ya. Oke. Mengna namanya. Meng itu memperoleh na ya. Jadi mendapatkan sesuatu peroleh. Oke, mengna. 要不是 Hmm. 污秽的言语，一句不可出。Musya ulang ya, boleh? Ya, ini ulang yang itu iji-nya aja. Iji. Oh iya. 一句不可出口，只要随时说造就人的好话，叫听见的人得益处。 Ya, jadi betul ini nanti kita mesti coba usahakan 只要 ya, 随时. Jadi ini 随时 satu kata terus 说造就人. Nah ini 说造就人, 造就人 ini satu kata. Jadi tidak boleh gimana ya? Kadang-kadang memang kita karena kurang ngerti kita sering terpenggal. 只要谁, nah itu kurang bagus nih, mestinya 只要水是 itu harus jadi satu. 只要水是, 不是 jadi ada misalnya baca 只要水是所, nah itu jadi pemenggalannya kurang tepat ya. Nah gitu nanti didengar lagi ya. Nah yang terakhir ini berarti ini Hui. Apa kalau menurut Mona sudah tahu enggak? Ini agak sulit. Tadi saya sudah jelaskan. Mona tahu enggak? Sudah nangkep enggak? Tadi saya jelaskan apa? Mona enggak ya? Tadi aku nggak Oh, perhatiin enggak banget. dengar tadi ya. Oke. Mosi enggak bisa ya, Mosi. Oke. Ingming tadi, Ingming ini bisa belum? Nah, Niso sama Hui. 污秽的言语，污秽 什么意思？照你说的，照你的看法是什么意思？ 肮脏、kotor. Ya, 对, ancang. Jadi secara sederhana ini ancang. Pernah dengar kata ancang ya? Ancang. 肮脏就是很 kotor 的意思。在这个台湾，他们年轻人说脏话就肮脏的话。
ngomong kotor. Bahasa Indonesia kan ngomong kotor, betul nggak? Ngomong kotor itu namanya ngomong jorok. Nah, di Taiwan biasa anak-anak muda, ini Changhua. Changhua itu ngomong yang kotor, ngomong yang mesum, ngomong yang jorok. Jorok berarti mesum, berarti busuk, no. Busuk berarti racun, nila setitik. Nah, tidak boleh ngomong. Orang Kristen tidak boleh keluar. Ichi buka cukou. Luar biasa ya, Paulus menekankan kepada jemaat Efesus. Ichi buka cukou. Oke, 这个就是这个经文以弗所书4章29节。Oke, kita baca ayat ini satu, terus PR kedua tulis doa pembukaan. Nanti minggu depan doa penutup ya. Nah, doa pembukaan. Jadi kalau kita mau mulai pelajaran ini, bagaimana doanya? Nanti semua sudah bisa doa, bagus sekali, puji Tuhan. Oke,好了呀，OK呀。谢谢。感谢主，教会嘅主持人是丽萍吗？看你是丽萍吗？谢谢吴牧教会丽师，萍你已经提醒我们了，要讲好话，因为我们的话，能成为祝福对听的人。阿门。好像上帝祝福我们，我们也是要讲好话，祝福我们的朋友们。今晚我们要结束我们的课程了，我们请陈秀梅姐妹来带领我们祷告。她没有来，好像没有来。陈秀梅，我没有看到，没有。有别人能帮助吗？不是说帮助，你就请哪一位呢？请芙蓉。Indonesia nggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Ya. Furung ya, kita minta Dewi ya doa ya. 好的，Bapak Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Bapak berikan sehingga kami boleh berkumpul bersama buat belajar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami selalu diingatkan bahwa jangan ada satupun kata-kata kotor yang keluar dari mulut kami karena itu bukan sesuatu yang Kau tidak suka. Itu bukan sesuatu yang Kau suka. Tolong kami ya Bapak supaya kata-kata yang keluar biarlah kata-kata yang boleh membangun. Khususnya kata-kata yang memuliakan nama Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapak, sebentar lagi kami akan mengerjakan aktivitas kami di tengah waktu yang sisa. Mohon penyertaan Engkau juga ya Tuhan, dan kiranya Engkau mengumpulkan kami lagi minggu depan untuk bisa lebih bersemangat lagi dalam belajar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa ya Bapak. Amin. Amin. 谢谢吴牧师。我们要拍照ya. Kita mau foto hari ini ketua kelas sama sekretaris semua nggak bisa hadir. Ada Musa memantau. Oh ada ya. Kita foto ya, saya ambil saya deh ya. Minrong Nita, dekat dikit coba. Tegoyang-goyang.